Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Sofia. Saya ingin menjelaskan materi dari perencanaan sistem pengajaran. Nah, teman-teman di sini apa sih perencanaan sistem pengajaran itu? Untuk profesi guru mungkin ini harus kita pelajari ya. Pentingnya perencanaan pembelajaran, perencanaan atau pengajaran gitu. Nah, perencanaan sistem pengajaran ini adalah proses menyusun strategi yang dilakukan oleh guru dalam perencanaan pengajaran agar tercapainya tujuan yang dilakukan. Jadi proses pembelajaran ini, perencanaan pembelajaran ini harus dilakukan karena agar terstruktur, terarah, tercapai, tersistematis. Karena agar tercapai perencanaannya pembelajaran, jangan sampai ketika kita masuk kelas gitu ya belum menyiapkan perencanaan pembelajaran seperti itu. Dalam pengajaran ini, guru harus membuat perencanaan pembelajaran secara teratur dan tersistematis karena agar meminimalisir dan mengantisipasi masalah-masalah yang akan nantinya muncul. Melalui perencanaan ini, guru dapat membuat bahan ajar yang tepat untuk suatu pelajaran. Jadi ketika di kelas nanti kita bisa menyampaikan, kita sudah mempersiapkan apa yang akan kita sampaikan untuk pembelajaran ini. Dalam sistem proses pengajaran ini, guru hanya tidak boleh memberikan secara cuma-cuma pengetahuan kepada siswa dan anak-anaknya. Jadi guru harus memberikan proses dalam membelajarkan agar terciptanya anak-anak untuk mengetahui, bisa secara pengetahuannya dengan mengeluarkan ide-ide anak tersebut. Jadi harus memberikan kriteria-kriteria dalam pembelajaran seperti signifikan dengan cara signifikan dan relevan. Signifikan ini kita harus bermakna dalam pembelajaran dan harus secara relevan Kenapa? Karena harus secara relevan. Jadi sesuai kurikulum, sesuai kebutuhan siswa seperti itu. Guru juga harus mampu apa yang akan diajarkan, terutama dalam konsep dan prinsip untuk bahan pelajaran. Dan guru juga harus terampil dalam merumuskan masalah dari konsep ataupun prinsipnya. Dan guru mampu memimpin kelas, terutama dalam motivasi untuk anak-anak dari prosesnya belajar agar anak-anak mandiri dari kegiatan belajarnya dan bisa memanage waktu. Dan guru juga harus mempunyai wawasan luas, apalagi terutama dari konsep dan prinsip untuk bahan mengajar seperti itu. Proses pembelajaran ini seharusnya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif agar bisa menyenangkan, menantang, terus memotivasi anak-anak. Nah, ada 3 aspek dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta didik. Udah jelas ya, tanpa adanya peserta didik tidak ada prosesnya belajar. Terus yang kedua ada prosesnya belajar. Nah, prosesnya belajar ini bukan apa yang akan disampaikan oleh guru, tapi apa yang akan dipelajari oleh anak-anak ini gitu. Dan yang ketiga yaitu situasi belajar. Situasi belajar ini adanya guru, kelas, dan interaksi yang ada di dalamnya seperti itu. Tujuan pembelajaran ini agar peserta didik mempunyai kemampuan dalam segala aspek, melalui aspek kognitif yaitu pengetahuannya, terus juga afektif, sikap anak-anak, dan juga psikomotor yaitu kemampuan ataupun keterampilan anak-anak. Dan metode pengajaran ini ada metode seperti ceramah yang sesekali anak-anak mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Terus juga ada metode tanya jawab.
yang harus dijawab oleh peserta didik yang diberikan oleh gurunya. Kemudian juga ada metode diskusi yang memecahkan segala pembelajaran yang disampaikan. Ada juga masih banyak metode-metode yang lainnya. Ada metode kisah suri tauladan, metode kerja kelompok, metode demonstrasi, terus juga ada metode games. Itu bisa juga dilakukan untuk dalam proses pembelajaran ataupun pengajaran seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari materi perencanaan sistem pengajaran kali ini. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.